Menarik nih, pernah nggak sih kita berpikir kenapa orang suka sekali membuat ungkapan, bagaimana bahasa sehari-hari ini berevolusi dan jadi semacam magnet buat emosi? Pernah nggak sih darah kita benar-benar naik secara harfiah? Maksudnya, pas kita lagi marah besar, apa iya darah di tubuh tiba-tiba melawan gravitasi terus tumpah ke atas kepala? Hal yang mustahil kan? Ada kontras yang lucu banget kan antara ekspresi naik darah dengan realitas biologis kita. Otak akan otomatis membayangkan emosi amarah yang meledak. Nah, disitulah letak keajaiban bahasa. Ungkapan bukan sekadar susunan abjad biasa. Ini gabungan kata yang punya makna khusus dan memang sengaja dibuat beda dari arti aslinya di kamus. Kenapa coba? Karena bahasa itu baru benar-benar terasa hidup kalau kita paham makna terselubung di baliknya. Kita tidak perlu ijazah filsafat buat memahami istilah-istilah semacam gulung tikar, gaji buta, atau bawa perasaan, baper, ya kan? Contoh paling gampang, panjang tangan. Kalau dipikir-pikir secara harfiah, membayangkan orang yang tangannya melar sampai nyentuh lantai kan agak horor ya, atau malah komedi. Tapi makna yang dimaksud adalah kebiasaan buruk alias suka mencuri. Jadi, ungkapan itu tidak lagi mendeskripsikan wujud fisik, melainkan karakter seseorang. Contoh lain, jago merah. Nenek moyang kita itu ternyata puitis dan imajinatif banget. Daripada menyebut api kebakaran yang mematikan, mereka cukup pakai istilah jago merah. Terus, mimpi disebutnya bunga tidur. Bahasa klasik memang punya cara unik ya buat menyulap tragedi atau hal-hal abstrak jadi gambaran yang gampang banget dicerna sama logika masyarakat saat itu. Apa kemampuan merangkai kata kayak gini hilang tergerus zaman? Oh, jelas tidak. Dulu orang kalau lagi senang banget pakai istilah berbunga-bunga. Kayak ada taman yang lagi mekar di dalam dada, tamannya gede atau taman mini, nggak jelas lah ya. Tapi lucu kan? Nah, di era sekarang ada ritme hidup yang serba buru-buru. Pas butuh pemulihan emosi, kita sebutnya healing. Oh, dia lagi healing. Dari yang tadinya pakai metafora alam, sekarang kita pakai metafora ilmu psikologi. Intinya sih sama aja ya, cuma bungkusnya yang beda. Tapi jangan salah, bahasa klasik juga bisa super kocak dan tajam loh. Kita biasanya muji orang yang cerdik dengan sebutan banyak akal. Itu terdengar elegan. Tapi buat yang mikirnya agak telat, wah masyarakat kita tanpa ampun langsung menjuluki mereka otak udang. Kenapa begitu? Coba perhatikan kalau pas lagi mengupas udang, organ udang termasuk otaknya memang campur aduk di bagian kepala dan dadanya. Nah, ada istilah yang akrab dengan telinga kita semua. Overthinking, burnout, sampai tanggal tua. Ungkapan ini muncul karena kita butuh cara yang praktis untuk merangkum rasa capek, isi kepala yang berisik, sampai kondisi dompet yang menipis di akhir bulan. Coba kita bilang, Aduh, lagi tanggal tua nih. dijamin pendengarnya langsung paham, tanpa perlu menunjukkan saldo rekening. Dan ini nggak cuma berhenti di bagian emosi pribadi ya, ada juga kosakata baru yang menggambarkan ruwetnya interaksi sosial. Misalnya, ghosting, friendzone, red flag, toxic relationship. Urusan asmara dan pertemanan modern itu kan kompleks banget ya. Kadang bikin pusing dan frustasi. Tapi daripada nulis esai panjang lebar buat curhat, kita tinggal merangkum semua drama dan trauma ini dalam satu atau dua kata saja. Misalnya red flag tadi, sekali sebut, teman curhat pasti langsung menangkap 100% konteksnya. Tapi, pernah nggak sih mikir gimana caranya sebuah kata bisa punya kekuatan magis atau bagaimana ia diciptakan?
Nah, ungkapan itu lahir melewati ekosistem yang benar-benar hidup. Pertama, dari kebiasaan sosial atau perbandingan iseng sekelompok orang. Terus kedua, ada penggunaan berulang. Apakah itu di tongkrongan, radio, medsos, sampai akhirnya di tahap ketiga, makna kata ini terkunci jadi makna tetap yang dipahami banyak orang. Proses ini organik, terjadi begitu saja di sekitar kita setiap hari. Bahasa memang berkembang lewat kesepakatan tidak tertulis antar manusia. Di balik semua buku tebal soal tata bahasa baku, ungkapan pada dasarnya cuma kontrak massal tapi tanpa materai. Ungkapan adalah magnet yang saling melekatkan pengalaman manusia. Itu lebih jauh dari sekedar alat berkomunikasi. Ia berfungsi sebagai kreativitas, kebiasaan, atau sebagai bagian dari keakraban. Setiap kali kalau kita pakai idiom atau slang yang sama, sadar atau tidak, kita sedang berbagi ruang pengalaman yang sama persis. Pada akhirnya, bahasa adalah cerminan suara kita yang selalu mencari cara untuk berekspresi. Mau pakai kata dermaga, padahal cuma meeting di telepon 2 jam, tiap Rabu jam 3 sore, nggak masalah. Ungkapan ini bertindak kayak sebuah pelita yang memberikan percikan warna, memberi emosi, menghidupkan sebuah obrolan biar nggak terasa monoton dan kaku. Nah, coba pikirkan, ungkapan baru apa sih yang sedang kita ciptakan hari ini? Pasti ada, karena kita adalah aktor utama dalam evolusi bahasa. Tiap obrolan di telepon atau ketikan di medsos, kita sebenarnya lagi mengukir sejarah ungkapan buat bahasa masa depan. Jadi, teruslah bereksplorasi. Dan jangan lupa untuk terus menyimak kanal Sejarah Aksara dan Angka, sebuah dermaga sederhana yang bisa menambah wawasan kita semua.